Ustadz Arifin, ini di tengah melonjaknya paparan kasus saat ini masih saja terdapat pelanggaran prokes di berbagai tempat usaha. Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor mendapati pelanggaran jam operasional dan kerumunan di tempat hiburan malam. 28 orang wanita diamankan, 1 diantaranya histeris menolak dibawa petugas. Wanita ini histeris dan mengamuk, menolak saat dibawa petugas ke markas Satpol PP Kabupaten Bogor untuk diperiksa. Cuma didata doang, gak diapa-apain. Ia didapati berduaan di dalam kamar dengan pria tanpa status suami istri di sebuah tempat hiburan malam kawasan Blok Coklat Cilengsi, Kabupaten Bogor, Sabtu malam. Masih di wilayah Cilengsi, petugas juga menyisir ke Jalan Limus Nunggal. Benar saja, tempat hiburan musik dan tari jaipong juga melanggar batas izin KLPPKM, yakni di atas pukul 9 malam. Baik tamu maupun pengisi acara yang sedang minum-minum alkohol itu berkerumun dan tidak menggunakan masker. Sangat abai kala negeri ini tengah berjuang pulihkan keadaan dari pandemi. Ini tidurnya di sini juga. 24 wanita lengkap dengan sejumlah pria hidung belang digelandang. Lokasi wilayah Cilengsi ini terdapat ada beberapa karaoke yang memang membuka di jam sudah melewati batas. Kita lakukan penutupan dan diberikan sanksi administrasi. Dari 28 orang yang diproses, 4 diantaranya terbukti berprofesi sebagai PSK. Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengantar mereka ke panti sosial untuk dibina. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, di masa sulit seperti ini angka COVID terus tinggi, masih saja ada yang melanggar protokol kesehatan. Nah, Ustadz Arifin, fenomena ini cukup miris begitu ya Ustadz. Parahnya lagi masih ada sebagian kalangan masyarakat yang menganggap COVID atau wabah ini tidak ada, hanya sebuah rekayasa belaka begitu. Kira-kira apa nasihat yang bisa kita berikan kepada mereka ini Ustadz? Memang saya juga sangat prihatin ya. Beredar video-video atau narasi-narasi di media sosial, bahkan tokohnya itu yang mengatakan itu, yang di video itu kadang-kadang juga disebut sebagai ustadz gitu ya. Itu menyebutkan bahwa nggak ada COVID itu gitu. COVID itu perbuatan itu bisa-bisanya permainan orang-orang kaya, orang-orang macam-macam lah. Saya kira kita lebih baik mengikuti ahlinya dalam hal ini. Saya sendiri bukan ahli dalam hal COVID ini, sehingga saya merasa harus percaya pada orang yang lebih ahli. Orang yang lebih ahli dalam hal ini adalah tentu mereka-mereka beliau-beliau yang ada di kesehatan, Kementerian Kesehatan, dokter, pakar-pakar kesehatan, dan semua mereka mengatakan virus ini ada, gitu. Dan bukti nyata sudah kita lihat di depan mata kita. Ada orang terdekat kita, ada bahkan saya ada punya teman di daerah Cirebon kalau nggak salah, atau di Jawa Barat lah. Itu berturut-turut habis pamannya, bibinya, ibunya itu terkena dan akhirnya meninggal semua. Apakah itu kemudian masih membuat kita mengatakan COVID tidak ada gitu? Itu saya kira jauhilah pikiran-pikiran yang semacam itu. Bahwa ini mungkin ada teori konspirasi atau apa, lupakan dulu. Faktanya adalah ini sudah menelan korban gitu. Fakta yang kita rasakan ini, kita temukan ini sudah menelan korban. Ayo sekarang kita kurangi, kita lakukan upaya-upaya agar tidak semakin banyak korban berjatuhan gara-gara abai terhadap peraturan yang sudah dilakukan. Kita udah lihat dokter-dokter kita banyak, nakes-nakes kita ya, banyak yang juga bergelimpangan karena saking banyaknya menyelesaikan kasus, dan mereka juga bukan overdosis, dalam hal dosis pekerjaannya over. Seharusnya ada istirahatnya lebih banyak, ini istirahatnya berkurang sehingga mereka juga dalam kondisi yang lemah. Nah tentu tugas kita sebagai orang awam, masyarakat biasa yang tidak mengerti secara banyak ya, mendetail soal COVID dan lain sebagainya, itu kewajiban kita adalah percaya kepada pihak-pihak yang ahli. Sama dalam hal beragama kan begitu. Orang awam itu nggak perlu tahu, nggak harus tahu umpamanya mazhab fikih ada berapa sih, gitu. Nggak perlu tahu, nggak harus gitu. Tapi ketika ada seorang ustadz memfatwakan berdasarkan satu mazhab tertentu bahwa kita menganut yang begini-begini, nah tinggal pihak yang awam itu mengikuti fatwa itu. Dalam hal ini umpamanya Indonesia menganut mazhab Syafi'i rata-rata.
kemudian menentukan berdasarkan mazhab itu menentukan akad nikah harus begini-begini sesuai mazhab itu, kita ikut. Nah begitu juga dalam hal COVID ini gitu. Jangan sampai seperti tadi orang yang disebut sebagai ustadz yang mungkin tidak punya latar belakang memadai tentang COVID atau tentang kesehatan, lalu bicara tentang COVID. Masalahnya kalau sudah orang yang dilabeli sebagai ustadz lalu bicara di media sosial dan itu menyebar luas kemana-mana, itu efeknya masyarakat sangat boleh jadi akan terbawa gitu oleh pandangan-pandangan yang belum tentu benar itu. Nah, saran saya kepada teman-teman masyarakat yang umum yang memang belum mengerti betul, termasuk saya tidak mengerti soal COVID karena bukan bidang saya. Kita percaya saja kepada pakar-pakarnya, tenaga ahlinya, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah yang sudah berbuat maksimal untuk kemaslahatan kita bersama. Belum lama ini juga saya mendengar ada ceramah yang menyatakan bahwa gampang COVID itu, asal kita masuk ke masjid aman. Memang ada ayat Al-Quran yang berbunyi "Waman dakhalahu kana aminan", artinya orang yang masuk masjid itu aman. Pertama konteksnya itu dulu konteks perang. Jadi orang yang masuk Masjidil Haram tidak akan diperangi. Kedua, itu tidak semua secara otomatis orang masuk masjid itu aman dari segalanya. Kita kan sering menemui juga ada kasus orang masuk masjid, niatnya sholat, tapi ternyata dicopet. Nah, kan nggak aman berarti. Tetap harus ada upaya dari diri kita, dari manusia. Apalagi kalau umpamanya dengan dalih masuk ke masjid itu aman. Lalu kita umpamanya orang yang habis dari kerumunan pasar, habis dari pesta pernikahan, habis dari apa yang macam-macam kerumunan itu, yang orangnya juga macam-macam dari mana-mana, lalu kumpul menjadi satu, sholat di satu masjid. Apakah itu dijamin aman? Masjidnya sih aman. Tapi orang-orangnya yang tadi dari pasar, dari kerumunan yang lain, sangat boleh jadi membawa virus yang bisa tersebar kepada yang lain. Jadi saya kira dalam memahami ayat ataupun ungkapan bahwa masjid itu aman buat kita, itu tidak serta-merta begitu saja gitu ya. Harus ada upaya dari kitanya sendiri. Saya ingin menjelaskan lagi yang soal ini nih. Ketika masuk Masjidil Haram itu aman, itu dulu ada jamaah haji kita yang protes. Kok saya bisa kecopetan ya di Masjidil Haram, padahal saya lagi tawaf dan niat saya ini untuk ibadah. Katanya Masjidil Haram itu aman. Iya, salah sendiri karena tidak hati-hati menyimpan dompetnya. Dulu juga ada kasus umpamanya seorang jamaah wanita jamaah haji dari Indonesia. Mengeluh juga ketika masuk Masjidil Haram, tawaf dan seterusnya itu merasa dilecehkan oleh orang Arab atau ini. Pas saya lihat orangnya yang dilecehkan itu bibirnya menor, bedaknya menor, ininya menor. Ya salah ibu sendiri, salah mbak sendiri. Kenapa mau masuk Masjidil Haram kok menor begitu, mengundang orang lain. Nah jadi tetap harus ada upaya maksimal dari diri kita masing-masing. Jangan mentang-mentang masjid itu aman atau ada ustadz yang mengatakan enggak, ini permainan saja, ini COVID itu enggak ada. Kita nggak tahu secara persis. Lebih baik kita percaya kepada yang ahlinya, pakarnya. Dalam hal ini tentu saja nakes-nakes kita, pemerintah yang sudah berupaya secara maksimal. Itu jauh lebih baik. Bagi orang awam itu tugasnya itu, mempercayai, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Saya kira itu, Mbak Cinta. Baik, demi keselamatan diri kita dan orang-orang sekitar kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, begitu ya Ustadz. Nah, Ustadz Arifin ini Betul. kalau kita kilas balik begitu Ustadz, bagaimana Rasulullah atau para sahabat menyikapi adanya wabah di suatu tempat pada zaman kenabian ini Ustadz? Ya, ada hadis yang menyebutkan kalau kita ingin bepergian ke suatu tempat dan ternyata di tempat itu sedang terjadi wabah, itu sebaiknya jangan kita lakukan, jangan pergi ke sana. Tetapi pada saat yang sama, ketika kita berada di satu tempat dan di tempat itu sedang terjadi wabah, sebaiknya juga kita jangan bepergian dari tempat itu. Nah, maknanya apa? Ini pesan Nabi sebenarnya sangat kuat ya. Maknanya kalau kita umpamanya katakanlah Jakarta ini kan merah ya. Jakarta zona merah, kemudian Depok zona merah, adalah beberapa zona di Indonesia itu merah. Kalau kita sedang di zona merah, walaupun secara pribadi kitanya mungkin tidak terkena gitu, masih sehat walafiat, tapi zona kita ini zona merah, itu sebaiknya kita jangan keluar dari zona itu. Karena ada dua kemungkinan.
kita bisa jadi menjadi terpapar, terkena, gitu ya. Bisa jadi kita yang membawa virus kepada orang lain ketika kita bepergian ke tempat lain, gitu. Nah ini saya kira semua yang sudah langkah yang diambil oleh pemerintah, pihak-pihak terkait ini sudah sesuai dengan pesan Rasul itu. Jadi ketika kita berada di zona merah lah katakan wabah itu jangan kemana-mana. Nah begitu juga halnya tadi Rasul juga mengingatkan kalau kita sudah punya niat untuk bepergian ke satu tempat, ternyata di tempat itu sedang terjadi wabah, sebaiknya jangan. Itu juga kan sebuah pesan, katakan sekarang dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang relatif aman di beberapa titiknya itu, kemudian kepingin ke Jakarta ada suatu keperluan, sementara di Jakartanya itu zona merah, sebaiknya diurungkan dulu, gitu. Sebaiknya diurungkan dulu karena sangat boleh jadi dia akan terpapar karena berada di Jakarta, atau dalam perjalanannya menuju Jakarta itu dia terkena penularan yang kemudian membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Walaupun ada saja yang beralasan saya kan pakai kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Ya tentu saja dalam peraturan pemerintah pun yang saya tangkap, yang saya pahami tidak seketat itu ya. Kalau memang ada keperluan yang sangat mendesak, apalagi dengan dengan kendaraan pribadi masih bisa lah, tentu dengan prokes yang ketat. Tapi kalau menggampangkan pakai kendaraan umum, apalagi kalau diminta untuk swab menolak, pakai masker tidak, membawa sanitizer juga tidak, itu sama dengan konyol nanti nama itu, menularkan orang lain dan rawan tertular. Jadi itu pesan Rasul saja udah jelas itu ya, jangan menuju tempat yang sedang terjadi wabah, atau ketika kita berada di tempat yang sedang terjadi wabah, sebaiknya juga jangan keluar dari tempat itu. Semata-mata untuk menghindari kemungkinan terjadi perluasan wabah itu. Jadi untuk menekan, membatasi hanya pada orang yang sudah terlanjur kena, itu saja sebenarnya. Sebab kalau enggak, yang sekarang terjadi di Jakarta dan di beberapa titik itu kan menambah jumlahnya itu sangat mungkin penyebabnya itu karena masyarakat tidak patuh kepada aturan ini. Habis Lebaran mereka pada libur dengan dalil silaturahmi diperintahkan agama. Iya, silaturahminya diperintahkan agama, tapi dalam perjalanan menuju silaturahmi itu kadang-kadang kita berinteraksi dengan pihak-pihak lain yang tidak aman gitu, dan akhirnya itu terbawa. Dan terbukti sekarang ini banyak kasus COVID baru akibat kerumunan silaturahmi, libur Lebaran, kemudian pesta-pesta pernikahan yang orang datang dari mana-mana. Jadi saya kira itu udah nyata-nyata di depan mata kita. Sebaiknya kita ikutilah apa yang sudah dinasihatkan oleh Rasul, dan yang dilakukan oleh pemerintah ini insya Allah tidak bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu Mbak Cinta. Baik, amin ya robbal alamin. Bahkan di zaman Nabi pun ketika terjadi wabah disarankan untuk tetap di rumah saja dan tidak usah keluar rumah kalau tidak ada kegiatan yang mendesak. Baik.